mansurah. Kelompok yang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersiapkan oleh Allah berada di garda terdepan untuk memperjuangkan ad-dinul haq. Apa cirinya, karakternya? Dikabarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Ciri yang menonjol at-Taifah al-Mansurah itu, karakternya di masyarakat, dia senantiasa mengubarkan semangat jihad fisabilillah. Yang kedua, dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, sabarnya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asbahal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan tentang dinamika dunia Islam yang saya kemas dengan satu tema fenomena akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yabaqa ila syai'an. Akan datang kepada kalian masa kenabian sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka sirah itu periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, jadi hampir kurang lebih sekitar 23 tahun masa kenabian. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendaki, thumma takunu ila fatul alamin al-nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yabqa syariat Allah. Kemudian Allah munculkan periodisasi yang sejarah yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kurang lebih sekitar 30 tahun sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, jika Allah menghendaki,
thumma takunu mulkan adhan fa yaqulu masyaallah an takuna thumma yaqulu kasya'iyat. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu mulkan adhan. Pada masa Daulah Muawiyah dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah itu ada di Andalusia, hampir kurang lebih sekitar 13 abad, 1300 tahun. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1343 tahun, jadi terpanjang. Ya. Kemudian sunnatullah atau yang sering disebut dengan sunnah at-tadawwur. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat. Periodisasi sejarah yang keempat, Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Dan ini sunatullah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dhalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbul dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbul dhalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Maksud muslimin rahimahullah. Jadi surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Apa kira-kira implikasinya, baik dalam skop nasional maupun dalam skop internasional? Dalam skop nasional, kita lihat kaum muslimin kondisinya bukan menjadi umat yang diarahkan, bukan menjadi umat yang mengarahkan, tapi posisinya menjadi umat yang diarahkan. Kalau dulu sebagai subjek, pasca pergantian kepemimpinan dunia, kaum muslimin seluruh dunia dijadikan sebagai objek. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah 1443 tahun yang lalu benar-benar sudah menjadi sebuah realitas dalam kehidupan kita, khusus di Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an kada'alil ummamu min kulli muftin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyerbu, saling mengajak untuk menyerang kalian min kulli muftin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalah wa al-qas'atina, kalian seperti makanan di atas mangkok kecil. Qas'atina itu mangkok kecil, seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lama. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, amin kita dibina nahnu yawma ini. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yawma katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum ghutha'un kamitsalihi. Tapi kualitasmu seperti bui, tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diumpamakan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu, manakala umat Islam itu kualitasnya seperti bui, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walain kasihan Allah min suduri addu'akum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir.
Jadi rasa takutnya dari hati orang-orang kafir itu benar-benar dicabut oleh Allah. Dan kalian seperti makanan di atas nampan, di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Dan itu benar-benar nampak sekali di Indonesia, ya kan? Nampak sekali di Indonesia. Kita lihat semua ini kehidupan berbangsa dan bernegara, semua diatur oleh oligarki, 9 agama. Bahkan sampai siapa yang akan jadi pemimpin masa depan itu yang mayoritas ini tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh Dr. Rizal Ramli ketika melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang masalah ini, ditolak mentah-mentah. Artinya apa? Siapa yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan itu sudah di sakunya oligarki, 9 agama. Jadi benar-benar semua ini dikendalikan oleh oligarki. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan solusi syar'i. Qala Rasulullah SAW, "Idza tabayya'tum bil 'aina wa aqamtum an-nab al-baqar wa raditum bil jarh wa taraktum al-jihad fi sabilillah salatu 'alaikum billah la yajidu hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. "Idza tabayya'tum bil 'aina." Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ina. Al-ina itu adalah salah satu sistem riba. Wa afatum adnabal baqar wa raditum bil jarh. Ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu maknanya. Jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, umat Islam sibuk dengan dunia. Wa tarakumul jihad fi sabilillah. Umat Islam meninggalkan al-jihad fi sabilillah. Salatu alaikum billah. Maka Allah akan turunkan kehinaan. La yakun syai'an. Sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan. Hatta tarji' lagi. Jika kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Ulama-ulama hadis menafsirkan hatta tarji' ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam bangkit semangat jihad, baru Allah akan cabut dari kehinaan. Lebih khusus seperti di Indonesia. Itu solusi syar'i yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kenapa ahli tauhid di akhir zaman itu adalah at-Taifah Mansurah, kelompok yang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersiapkan oleh Allah berada di garda terdepan untuk memperjuangkan Adilul Haq. Apa cirinya, karakternya? Dikabarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Ciri yang menonjol At-Taifah Mansurah itu karakternya di masyarakat. Dia senantiasa mengubarkan semangat jihad fisabilillah. Yang kedua, dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, sabarnya dibaca. Itu 3 karakter yang menonjol At-Taifah Mansurah di masyarakat kaum muslimin, di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi realitas umat pada fase keempat ini, kondisi umat menjadi umat yang diarahkan. Dunia syarat fitnah. Nilai-nilai jahiliyah modern mendominasi kehidupan sebagian kaum muslimin. Para penguasa mengatur masyarakat bukan dengan bimbingan wahyu ilahi, melainkan dengan hawa nafsu dan fanatisme partai atau kelompok hizbiyah. Berbagai kehidupan manusia pada fase keempat ini diatur dengan nilai-nilai dajjal, akidah pluralisme, dan ini semakin semarak, lebih khusus di Indonesia, bahkan didukung oleh elit di Indonesia. Jadi kerusakan akidah itu akan dimulai dari atas ke bawah. Oleh karena itu selamatkan usratul Islamiyah,
keluarga-keluarga muslim dari kerusakan akidah yang ditimbulkan oleh Al-Masih Dajjal. Dajjal belum muncul, tapi sistem Dajjal itu sudah mulai merata di mana-mana, termasuk di Malang juga. Selamatkan Usratul Islamiyah, keluarga muslim, dari sistem atau nilai-nilai Al-Masih Dajjal yang sekarang ini sudah mulai bergerak kemana-mana. Politiknya demokrasi liberal. Kaum muslimin dipaksa untuk menerima sistem politik kafir. Kemudian sosial budayanya materialisme liberal, ekonominya kapitalisme, sistem riba, pendidikan dan hukumnya sekularisme, dipisahkan dari agama. Gerakan sekularisme benar-benar sudah meluas di Indonesia, karena benar-benar digerakkan dari atas ke bawah, dan itu kita menyaksikan semuanya. Agama menjadi musuh negara. Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bahkan sampai pada sistem pendidikan nasional, agama dihapus. Sebagaimana apa yang dilaunching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim ketika melaunching roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, sudah tidak ada lagi agama. Bahkan ormas besar Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung bertanya kepada Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia itu mau dijadikan generasi ateis komunis? Tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat muncul peraturan pemerintah, kalau tidak salah nomor 35 kalau tidak 37. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran Pancasila. Dihapus semuanya. Ini tantangan bagi keluarga-keluarga muslim. Selamatkan Usratul Islamiyah, keluarga muslim, dari bahaya gerakan sekularisme yang sekarang ini semarak di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia berubah kiblat dari Amerika ke Cina. Jadi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina ini, dampaknya impor sederhana. Agama harus dipikirkan. Bahkan ternyata Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Partai Komunis Cina itu menggodok Indonesia itu sudah sejak 1986. Ada Kongres Partai Komunis Cina, diteliti, dikaji secara dalam, akhirnya muncul 3 hambatan Cina melakukan penetrasi di Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di seluruh Indonesia masih solid. Ternyata 3 hambatan ini semuanya sudah jebol. Semuanya sudah jebol. Hambatan yang pertama dijebol lewat undang-undang HIP yang endingnya dasar negara kita akan dirubah dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila, dari ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian hambatan yang kedua dijebol lewat undang-undang Omnibus Law. Ini benar-benar dahsyat. Sampai pesantren diintervensi. Sampai pesantren diintervensi lewat undang-undang Omnibus Law. Jadi ke depan
Kiai-kiai yang ada di pondok-pondok pesantren dan pedesaan-pedesaan wajib hukumnya untuk melapor ke pusat Jakarta, bukan lagi ke Surabaya. Kalau Jawa Timur bukan lagi Surabaya, langsung Jakarta. Kalau enggak, ada denda 1 miliar rupiah dan 10 tahun penjara. Jadi kita bisa melihat ke depan kalau undang-undang Omnibus Law ini benar-benar dilegalkan, otomatis di penjara-penjara Indonesia mayoritas kiai. Belum lagi hambatan ketiga. Hambatan ketiga itu biayanya 20 triliun. Adu domba. Tidak hanya adu domba, stigma radikalisme. Jadi untuk melemahkan umat Islam di Indonesia, Cina menggunakan stigma radikal sebagai senjata untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Dan adu domba. Dan ini biayanya 20 triliun. Karena mereka paham, imperialisme Cina itu paham, untuk menguasai Indonesia, lemahkan dulu umat Islam, pecah belah dulu umat Islam, baru bisa dikuasai. Sehingga akhirnya mereka pakai divide et impera, satu diangkat, satu diinjak, ya kan? Yang satu diangkat, ya otomatis ditugasi untuk muji-muji Cina. Benar tak? Benar tak? Makanya ada satu tokoh mengatakan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Sampai seperti itu. Tidak tahunya di belakangnya ada min aqwabil fulus 100 juta rupiah dari dubes Cina untuk Indonesia. Jadi satu diangkat, satu digerjek. Itulah strategi Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan implikasi pada fase keempat ini, Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya ada masa-masa. Kalau Rasulullah SAW, sayati 'ala an-nas sanawatun qata'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadibu fiha as-sadiq wa yu'tabaru fiha al-khalid wa yukhawwadu fiha al-amin wa yaddiku fiha ar-waybah. Qila wa man waybah? Qala ar-rajul ata fihi fi amri al-amr. Rawahu al-Hakim. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan. Rasulullah mengabarkan pendusta dipercaya, yang jujur didustakan. Artinya apa? Orang yang amanah, orang yang jujur akan disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sementara pengkhianat diberi kedudukan dan dimulia-muliakan. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hak. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini sudah terjadi. Jadi pengkhianat diberi amanah, kedudukan, bahkan orang yang amanah disingkirkan. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengabarkan, kalian nanti akan menyaksikan orang dulu dimulia-muliakan. Orang dulu itu orang bodoh, dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Jadi jangan kaget. Koruptor yang merampok uang negara triliunan itu sekarang di Indonesia lebih mulia daripada ulama. Itulah yang terjadi di Indonesia. Zaman edan, ora edan, orang ketukan. Jadi sekarang di Indonesia seperti itu, koruptor turun dari pesawat, itu yang nyambut siapa?
Menteri tangannya diborgol apa enggak? Tanpa diborgol. Sementara ulama tangannya diborgol, diperlakukan seperti penjahat. Inilah Indonesia kekinian, zaman now. Jadi benar-benar ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kezaliman muncul di mana-mana.